lansia dan manfaat prebiotik. Dan khususnya bagi saya melihat topik ini melalui kacamata seorang dokter keluarga. Paparan saya ini akan nanti terbagi menjadi dua, banyak mungkin overlap bersinggungan dengan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Dewa mengenai kondisi lansia, serta kemudian peran dokter keluarga di layanan primer ini seperti apa khususnya kepada lansia. Nah, kenapa kita menghususkan ini membahas kali ini tentang lansia? Memang seorang dokter keluarga kan tidak hanya menangani pasien kelompok umur tertentu ya, kita menghadapi pasien itu kalau istilahnya adalah from cradle to the grave ya, jadinya dari bayi hingga ke liang lahat itu sebagai seorang dokter keluarga di layanan primer menjadi pendamping pasien tersebut. Saat ini kenapa kita mengkhususkan pada lansia, bahwa usia dikatakan lansia melalui sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 itu adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas, jadi lebih dari sama dengan 60 tahun. Dan kita lihat dari sensus penduduk di Indonesia memang presentasi lansia itu semakin meningkat terus ya. Dari yang tadinya hanya 2,49% di tahun 71, kini tahun 2020 itu mencapai 5,9%. Tentunya hal ini merupakan hal yang baik juga dan harus disyukuri dan dibanggakan karena dengan adanya mungkin perbaikan pola hidup, terus kemajuan teknologi dan pelayanan kesehatan, manusia kita, penduduk Indonesia itu tetap sehat dan bisa mampu hidup lebih lama. Dan kita lihat juga dari piramida penduduk ini bahwa berbeda dari tahun 90 hingga sekarang 2019 ada peningkatan yang cukup terlihat tampak nyata, peningkatan proporsi penduduk lansia, sehingga tidak bisa kita abaikan atau kita kesampingkan, dan menghadapi lansia seperti tadi yang sudah dijelaskan juga tidak sama dengan halnya kita menghadapi misalkan pasien dewasa muda atau dewasa produktif lainnya. Dan dicanangkan pula bahkan 100 tahun yang akan datang itu malah proporsi penduduk kita akan didominasi oleh lansia. Selain itu, kita juga bisa lihat dari data harapan hidup dari WHO, ini harapan hidup saat lahir di Indonesia itu kini juga sudah meningkat. Dari yang tadinya sebelum tahun 2000 itu masih di bawah usia 70 tahun, kini sudah bisa lebih dari 70 tahun harapan hidupnya. Dan namun selain kita melihat angka usia harapan hidup ini, kita juga harus melihat usia harapan hidup sehat. Tadi yang sudah dijelaskan juga, hidup sehat itu tuh seperti apa. Jadi dalam kondisi pasien apakah hanya bebas penyakit saja, tadi melihat semua aspek fisik, mental, dan sosial juga harus kita perhatikan. Kemudian kita lihat bahwa tentunya pasti ekspektasi hidup sehat ini kemudian menjadi pertimbangan kita karena ada gap di antara usia harapan hidup dengan usia harapan hidup sehat, di mana di sekitar 5-10 tahun ini kemungkinan seseorang tersebut akan kondisi sakit, kondisi rapuh yang membutuhkan dampingan seorang dokter, tenaga kesehatan, baik itu dimulai dari layanan primer, kemudian apakah berlanjut ke layanan sekunder, tersier. Seperti itu. Kemudian kita juga melihat kalau tadi adalah usia harapan hidup di saat lahir ya. Ketika lahir seseorang harapan hidupnya tadi bisa lebih dari 70 tahun. Namun kita lihat juga harapan hidup seseorang ketika sudah mencapai 60 tahun. Tadi kan usia lansia itu adalah usia 60 tahun ya. Jadinya ketika masuk usia 60 tahun dikatakan sebagai lansia, ternyata harapan hidupnya pun masih panjang, gitu, masih hampir 20 tahun lagi, gitu. Jadinya dengan durasi ini yang masih panjang, kita juga harus mengoptimalkan kesehatan mereka, bahwa menginjak usia lansia bukan berarti mulai akhir dari segalanya, tapi mereka masih memiliki usia yang cukup panjang untuk dioptimalkan kualitas hidupnya dan kesehatannya. Seperti tadi,
kita ingatkan kembali bahwa sehat, apa sih kondisi sehat itu? Yaitu kondisi well-being di sini ya. Jadi kondisi yang baik, kondisi baik termasuk kondisi fisik, mental, sosial, dan tidak hanya berdasarkan ada atau tidaknya penyakit atau kecacatan. Gitu. Jadi tadi walaupun misalkan ada penyakit atau ada kecacatan tertentu, bagaimana dia bisa tetap hidup baik, gitu, well-being, baik secara fisik, mental, dan sosial. Apa saja sih perubahan-perubahan pada lansia tadi melalui memang adanya proses yang fisiologis ya, ada proses menua maupun ada proses penyakit yang mengakibatkan adanya penurunan massa tubuh, penurunan kapasitas fungsional organ, penurunan kapasitas beradaptasi tadi terhadap stres, sehingga tidak semua kondisi yang dikeluhkan oleh lansia itu adalah sebuah penyakit, tetapi mungkin saja berupa maladaptasi gitu. Terus kemudian ada perubahan threshold sensoris dan homeostasis dan peningkatan kerentanan terhadap berbagai penyakit, sehingga sangat mungkin terjadi multimorbiditas pada lansia, yakni berbagai macam penyakit yang kemudian jadi satu dalam lansia tersebut. Gitu. Nah, kalau di layanan primer, kita menyebutnya sebagai multimorbiditas, bukan komorbiditas, karena penyakit-penyakit tersebut yang ada di seorang lansia itu, kita tidak bisa menentukan satu indeks disease-nya apa, atau penyakit utamanya apa gitu. Tetapi memang mereka ini kondisi penyakit yang bermacam-macam memang terjadi pada lansia ini, karena kita melihat lansia ini secara keseluruhan, tidak berdasarkan penyakit tertentunya saja gitu. Dan perlu diperhatikan banyak juga keluhan-keluhan lansia itu yang bisa jadi tidak spesifik gitu. Seperti falls, jatuh, atau confusion, bingung, dan inkontinensia itu seringkali kita miss di situ, menganggap ini mungkin ya kejadian yang biasa saja terjadi pada lansia, tapi ketika terjadi ketiga ini kita harus waspada akan kemungkinan adanya penyakit yang serius, kondisi biologis yang serius yang harus ditangani, yang mungkin butuh pemeriksaan lebih lanjut di layanan kesehatan sekunder maupun tersier. Dan tadi salah satu yang menarik pada untuk diskusi kali ini adalah tadi perubahan mikrobiota khusus pada lansia ya. Jadi memang secara fisiologis memang ada terjadi penurunan keberagaman bakteri ya secara gradual pada lansia, sehingga secara simplistik saja saya saya paparkannya bahwa ada penurunan mikroorganisme yang bermanfaat serta peningkatan bakteri anaerobik fakultatif. Kemudian dari sisi biologis lansianya sendiri tadi masalah oralnya juga, jadi ada penurunan kapasitas gigi, penurunan kekuatan mengunyah, ada penurunnya nafsu makan pada lansia, itu bisa mengakibatkan bahwa makanan yang diasup oleh lansia itu menjadi tidak beragam, terus kurang nutrisinya, sehingga berperan dalam perubahan diversitas mikrobiota usus tadi. Yang kemudian akhirnya tadi dapat menyebabkan adanya masalah di seperti konstipasi, tadi sensitif terhadap infeksi, ada disregulasi imun, dan sebagainya. Nah, kemudian ada upaya untuk mempertahankan atau berusaha menghambat laju laju perubahan kemunduran tadi mikrobiota usus tadi pada lansia melalui makanan fungsional. Ada berbagai macam, ada probiotik, prebiotik, dan simbiotik. Untuk secara garis besar, konsumsi probiotik itu ada dari beberapa penelitian yang sudah ada, memang dia mampu meningkatkan jumlah bifidobakteri atau memodifikasi subpopulasi lactobacilli, jadi meningkatkan keberagaman mikrobiota usus. Terus dapat meningkatkan respon imun, terus meningkatkan interaksi antara komponen penting mikrobiota dengan sel epitel inang, serta memperbaiki pergerakan usus. Namun kita lihat lagi tadi beberapa penelitian ini penelitiannya berupa
clinical trial dan juga pre-clinical trial. Dan beberapa, kalau yang penelitian yang saya masukkan di sini memang dia menunjukkan cenderung positif ya. Namun ada beberapa systematic review atau meta-analisis yang telah dilakukan yang mengumpulkan semua penelitian di bidang ini. Misalkan ada systematic review terbaru itu tentang efek probiotik terhadap pergerakan usus. Itu memang masih ada perdebatan. Jadi ada beberapa penelitian yang memang menunjukkan adanya peningkatan dan memperbaiki pergerakan usus, tapi masih ada juga yang hasilnya tidak demikian. Sepertinya faktor yang mempengaruhi hasilnya gitu. Jadi antara satu setting dengan satu setting lain penelitian itu bisa jadi hasilnya berbeda. Nah, di sini yang kita juga harus waspada dan kemudian kita cermati juga bagaimanakah konsumsi probiotik ini untuk pasien kita atau masyarakat kita, orang Indonesia itu seperti apa. Apakah bermanfaat dan bermanfaatnya sebesar apa. Dan tadi kita juga harus melihat manusia itu atau seseorang itu tidak hanya dari kondisi biologisnya saja, tapi juga dari kondisi psikososial dan ekonominya juga. Nah, terus dengan berbagai macam perubahan itu biasanya umumnya pada masalah pada lansia yang kita temui di layanan primer itu berhubungan dengan multimorbiditas. Tadi mungkin ada beberapa penyakit dalam satu pasien lansia ini, terus menjadi umumnya lebih rapuh, frail, dan adanya disabilitas. Dan ketika kita lihat dari perubahan sosial seorang lansia, itu seringkali seorang lansia itu mengalami isolasi sosial. Bukan berarti dia menyendiri, tidak harus seperti itu, tapi dalam perkembangannya dari dewasa muda, dewasa tua, seringkali ketika saat lansia, lingkungan sosialnya mulai berkurang satu persatu gitu. Dan ini bisa menyebabkan rasa kesepian. Dan semua ini kemudian dapat berakibat atau berdampak adanya sebuah ketergantungan yang seringkali terjadi pada lansia. Nah, walaupun dalam ketergantungan ini kita sangat mengkhawatirkan bahwa akan terjadinya penurunan kualitas hidup. Nah, disinilah peran seorang dokter keluarga itu yang mendampingi seorang lansia. Jadi kita memakai kata-kata mendampingi di sini. Jadi tidak hanya melihat seorang lansia itu ketika hanya saat sakitnya saja, tetapi mendampingi lansia itu dalam kehidupannya untuk mengoptimalkan kualitas hidupnya. Peran dokter keluarga atau dokter layanan primer di sini itu sangat banyak dikenal sebagai 8C ya. Saya tidak akan membahas terlalu detail satu persatu, hanya garis besarnya saja bahwa sebagai dokter keluarga atau dokter layanan primer itu sangat penting. Nomor satu adalah continuity, yaitu kesinambungan hubungan yang sudah terjalin antara seorang dokter atau tenaga kesehatan dengan pasiennya. Untuk hal ini lansia, diharapkan kalau seorang dokter keluarga itu memang sudah menangani lansia ini juga sebelum seorang ini menjadi seorang yang lanjut usia ya. Jadi apakah mungkin dari masa mudanya, kemudian atau dewasa tua, kemudian beranjak menjadi lansia. Sehingga hubungan yang erat itu seringkali menjadikan modal buat kita sebagai dokter keluarga untuk bisa melakukan berbagai macam intervensi terhadap lansia maupun keluarga untuk kepentingan tadi meningkatkan kualitas hidup seorang lansia. Kemudian kita sifatnya komprehensif, tadi melihat seorang pasien atau seorang lansia di sini juga secara menyeluruh, tidak melihat dari penyakitnya, tidak disease oriented, tetapi melihat dari lansia ini sebagai seorang yang utuh, yang menyeluruh itu, melihat seluruh komponen di dalamnya. Kemudian kita memiliki fungsi koordinasi, yakni kita tahu kalau lansia semakin banyak pula kemungkinan untuk
memerlukan layanan kesehatan dari berbagai macam pihak, baik itu rujukan ke sekunder, sekunder apakah langsung ke spesialis, atau ke layanan penunjang lain seperti pemeriksaan laboratorium dan sebagainya, dan kemungkinan ada perlunya koordinasi dengan tadi apakah layanan sosial seperti apa yang dibutuhkan. Kemudian kontak pertama seorang dokter keluarga layanan primer itu memang merupakan kontak pertama pasien-pasien ini atau lansia ini, masyarakat ketika mereka sakit, kontak pertamanya biasanya merupakan seorang dokter keluarga yang kemudian kita bisa menangani sebagai lini pertama menghadapi pasien tersebut, kemudian mampu juga menganalisa kondisinya dan menentukan layanan apa yang dibutuhkan tadi. Apakah layanan yang dibutuhkan mampu tertangani di layanan primer atau apakah harus dilakukan perujukan. Dan perujukan ini kan akhirnya juga harus rujukan yang efektif, sudah tahu kemana yang dituju, apa yang harus dilakukan, dan mempersiapkan pasien juga untuk apa yang akan dihadapi di layanan kesehatan lanjut. Seperti itu. Kemudian dari segi kompetensi, tentunya seorang dokter keluarga harus menerapkan kedokteran yang berbasis bukti, evidence-based medicine, yang selalu meningkatkan kemampuannya. Kemudian kita juga harus memikirkan pelayanan yang cost efektif, jadi tepat biaya. Di sini kalau misalkan kita juga melihat dari segi pembiayaan, apakah pasien itu memiliki asuransi atau tidak. Mungkin dalam hal ini yang umum adalah BPJS, namun selain itu kita juga harus cost efektif melihat kondisi pasiennya atau kondisi seseorang yang kita tangani ini, apakah dia memiliki kapasitas lebih dari segi ekonomi, bisa mendapatkan layanan tambahan, itu di luar misalkan kerangka asuransi yang dimilikinya. Seperti itu. Kemudian kemampuan komunikasi itu sangat penting bagi seorang dokter keluarga karena tidak hanya komunikasi dengan pasien dan keluarganya saja, namun juga komunikasi dengan tadi berbagai macam layanan kesehatan dan profesional kesehatan lain yang mungkin juga tidak hanya kesehatan tetapi dari lembaga sosial juga seperti apa untuk mendukung kesehatan masyarakat. Kemudian juga ada fungsi kolaborasi. Tadi, apalagi dalam lansia ini seringkali masalahnya kompleks, ya, dengan masalah yang kompleks tentunya tidak cukup hanya satu tenaga kesehatan yang mampu atau mendampingi seorang lansia ini, yang bisa jadi ada tenaga perawat, penyakit dalam, konsultan geriatri yang butuh masuk di sana dan ini fungsi kolaborasi ini sebagai dokter keluarga dan primer yang mampu menggabungkan dan mensinergikan berbagai layanan yang tadi dibutuhkan oleh seorang lansia sehingga pelayanannya tidak saling tumpang tindih tetapi saling sifatnya komplementer atau saling melengkapi. Dan tadi ketika kita melihat lansia bahwa memang ini proses lansia ini proses yang memang berjalan gitu. Tadi ada usia maksimal lansia seperti apa. Kita tidak bisa memberhentikan proses menua itu, tetapi bisa kita lakukan pencegahan itu adalah untuk supaya jalannya bisa lebih lambat atau kualitas hidupnya tetap optimal selagi masa menua itu. Dan di sini ada 5 tingkat pencegahan. Pertama dari promosi kesehatan, proteksi spesifik seperti menggunakan vaksin, early diagnosis, dan pengobatan yang tepat, terus limitasi disabilitas dan rehabilitasi. Walaupun di layanan primer mungkin sifatnya lebih banyak mengenai promosi kesehatan dan proteksi spesifik, tetapi di 3 level berikutnya, baik early diagnosis maupun disability limitation, rehabilitation itu juga harus kita pikirkan juga karena kemudian lansia yang mungkin sudah diterapi dan dilakukan penanganan di rumah sakit yang kemudian akan kembali lagi ke rumah, ke komunitasnya, ke keluarganya, yang kemudian harus kita dapat dampingi bagaimana kembali ke rumah, kembali ke komunitas itu bisa tetap hidup seoptimal mungkin. Dan untuk melakukan ini, makanya kita melakukan pendekatan yang person-centered, yakni tidak
tidak disease center tadi, tetapi person center. Jadi melihat semua tindakan yang kita lakukan itu melihat pasien atau melihat lansia ini tadi sebagai lansia yang utuh, tidak melihat dari kacamata lansianya, bukan dari apa jenis penyakitnya itu. Dan tadi juga saya ulang kembali bahwa memang proses menua itu sebuah pengalaman yang individual, yang berbeda antara satu individu dengan individu lain, dan dalam prosesnya juga pun bisa jadi berbeda-beda saat misalkan lansia awal dan lansia tua mungkin akan berbeda. Dan di sini dalam kedokteran keluarga kita biasa melihat ekologi kesehatan manusia, model ekologi kesehatan manusia dari Mandala of Health ya, di mana seorang itu memiliki terdiri atas komponen fisik, psikis, dan spiritual. Dan di sana dia memiliki unit sosial terkecil, yakni keluarga, kemudian hidup dalam sebuah komunitas yang dinaungi oleh budaya yang berisi nilai-nilai dan ajaran sosial di dalamnya yang harus kita pertimbangkan ketika kita berhadapan dengan pasien, baik itu dari kecil maupun lansia, tapi karena dalam konteks ini lansia yang harus kita pertimbangkan. Jadi nilai-nilai apa saja yang dianut oleh lansia yang kita hadapi, yang itu harus dipertimbangkan ketika kita melakukan intervensi apapun. Dan dalam ekologi kesehatan ini ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan seseorang beserta keluarganya, yakni perilaku pribadi, personal behavior dari seorang lansia tersebut. Kemudian kita lihat juga lingkungan psikososial ekonominya, kemudian faktor biologis, kondisi biologis lansia tersebut, kemudian juga lingkungan fisik. Dari personal behavior itu yang harus kita cari tahu atau kita gali dan kita pertimbangkan itu bagaimana pola hidupnya lansia tersebut, apakah ada perubahan perilaku atau perubahan kepribadian yang tadinya mungkin karena kita ikuti ya, kita sudah bersama pasien ini sejak dari awal, sejak mungkin sebelum lansia, apakah ada perubahan perilaku, perubahan kepribadian yang tadinya mungkin dia sangat cenderung ekstrovert, tetapi kemudian menginjak lansia mulai menarik diri, mulai sendiri seperti itu. Apakah ada isu-isu dia sendiri, lonely, apakah ada tanda insecure, apakah dia fragile, dan dari perilakunya juga kita lihat saat muda, apakah ada faktor-faktor resiko tertentu yang harus kita perhatikan dan kita waspadai ketika mereka menginjak usia lansia, kemungkinan apakah menjadi faktor resiko terhadap penyakit tertentu. Misalkan seperti saat mudanya sering merokok, gitu. Kita berarti harus spesifik ketika saat lansia kita harus memperhatikan apakah butuh screening atau pemeriksaan lebih lanjut untuk resiko misalkan terhadap kanker paru, misalkan seperti itu. Kemudian dari sisi biologi manusianya, tadi kan memang kondisi lansia itu secara biologis memang ada perubahan dalam fungsi organ, kemungkinan dia memang sudah ada penyakit-penyakit yang dideritanya, kemungkinan juga multiple, itu kita harus perhatikan dan bagaimana mereka mengelola penyakitnya tersebut. Gitu. Apakah ada ketika kita melihat ekologi kesehatan ini, kita juga melihat apakah faktor-faktor apa saja yang bisa mendukung atau mendukung seorang lansia tersebut tetap sehat atau malah justru menjadi hambatan atau kendala untuk pasien atau lansia tersebut tetap hidup optimal. Dari lingkungan psikososialnya tadi kita juga lihat status ekonominya seperti apa, apakah memiliki asuransi kesehatan atau tidak, apakah dia memiliki akses kesehatan, gitu. Aksesnya seperti apa, terus kemudian bagaimana kondisi sosialnya, apakah mereka memiliki dukungan sosial dari unit kecil keluarga,
mereka tinggal sama siapa, apakah dekat dengan misalkan anak-anaknya, ataukah sudah tinggal sendiri, atau tinggal dengan pasangannya saja, ataukah apakah pasangannya masih ada atau sudah meninggal. Itu kan hal-hal yang harus diperhatikan untuk melihat kondisi seorang lansia tersebut. Kemudian dari lingkungan fisiknya tadi, ya mungkin kita membutuhkan modifikasi atau manipulasi lingkungan untuk seorang lansia ini sebisa mungkin untuk tetap hidup mandiri. Jadi dari kondisi rumahnya seperti apa, apakah mendukung atau tidak. Tadi kondisi misalkan kondisi licin, kondisi mungkin tidak ada pegangan gitu yang mungkin meningkatkan resiko terjadinya dia jatuh, kepleset seperti itu. Jadi ini juga harus kita lihat faktor resiko apa yang ada di lingkungan fisiknya yang mungkin dapat mempengaruhi atau mengancam kesehatan lansia tersebut, atau bahkan malah sudah banyak perubahan yang dilakukan atau ada modifikasi atau manipulasi lingkungan sekitarnya yang dapat membantu dia untuk tetap hidup secara mandiri. Nah, dan penting sekali sebagai seorang dokter keluarga layanan primer itu adalah membangun hubungan dengan lansia, yang ini kelebihan kita mungkin ya dibandingkan dengan profesi kesehatan lain adalah masalah continuity. Jadi karena kita sangat erat kontak pertama, terus menjadi koordinator kesehatan untuk keluarga, terus kita berhubungan tadi dari yang kita tangani tidak hanya satu pasien spesifik tertentu, tetapi dari benar-benar cradle to the grave, jadi dari bayi hingga lansia. Yang diharapkan adalah kita memiliki hubungan yang berkesinambungan dengan semua pasien yang kita tangani. Jadi masalah-masalah kondisi pada lansia yang biasanya terjadi seperti kesepian, pasien yang lansia yang insecure atau lansia yang rapuh, itu bisa kita hadapi dengan seorang dokter keluarga layanan primer yang lebih pengertian, lebih peduli, dan lebih perhatian. Yang ini kita dapatkan dari proses continuity of care tadi. Seperti itu. Dan continuity of care ini kan memang dibangun secara bertahap ya, dan berkesinambungan yang makanya itu pentingnya seorang dokter keluarga itu memang menjadi pendamping hidup masyarakat dari segi kesehatan gitu. Jadi tidak mungkin kalau misalkan tenaga kesehatan lain berhadapan dengan pasien dalam kondisi dia sakit, hanya pada sakit, tapi kalau misalnya seorang dokter keluarga layanan primer itu dapat bertemu dengan pasien itu kan kapan saja tadi, melalui 5 level pencegahan tadi, ketika saat melakukan promosi kesehatan atau saat melakukan vaksinasi yang pasiennya tidak dalam kondisi sakit gitu. Dan dibangun secara bertahap berkesinambungan ini, kontinuitasnya itu tadi jadi banyak, jadi ada kesinambungan informasi, jadi informasi yang diberikan juga terus bertambah seiring dengan waktu, sehingga kita semakin mengenal dan kaya pemahaman kita terhadap pasien tersebut. Kemudian ada managerial continuity, yakni keberlangsungan manajerial, di mana tidak hanya dokternya saja, tetapi satu lingkup layanan kesehatan primer itu baik dari tenaga kesehatan lain itu juga sudah memahami kondisi pasien tersebut, sehingga apabila melakukan kemudian intervensi atau penanganan lebih lanjut, itu semua tim dalam praktek layanan kesehatan primer itu sudah mampu memberikan layanan yang sesuai dengan kondisi pasien atau lansia tersebut. Dan sangat penting ini adalah relational continuity, itu adalah hubungan yang berkelanjutan yang secara pribadi ya. Jadinya dengan kita sebagai dokter keluarga yang menemui pasien tersebut dari waktu ke waktu, bahkan dari sebelum lansianya, diharapkan adanya relational continuity ini yang membuat pasien kemudian merasa nyaman, ada trust yang besar antara pasien, keluarga dengan dokter. Kemudian ada kemitraan dengan keluarganya, jadi tidak hanya dengan pasiennya saja, namun juga dengan keluarga yang nanti bisa menjadi sumber daya penting untuk kemudian memberikan layanan kepada lansia ini.
Kemudian dengan itu kita juga bisa memberikan monitoring dan intervensi yang efektif dan menjadi koordinator dan advokat pelayanan kesehatan yang baik. Sehingga tadi yang sudah saya sampaikan bahwa adanya berbagai macam masalah pada lansia ini sebenarnya ya bukan masalah ya, tapi memang kondisi yang terjadi pada lansia yang mungkin kita tidak lihatnya sebagai masalah, tetapi kita optimalkan sebagaimana mungkin dengan kondisinya seperti itu untuk dapat memiliki kualitas hidup yang optimal. Seperti itu. Itulah pendekatan dari dokter keluarga layanan primer